Halo semua, selamat datang di Wahyu 57 Official YouTube channel. Kali ini saya ingin membuat general reading ya. Namanya general itu bisa resonate, bisa enggak, dan bisa vice versa. Baik, di sini dengan tema, saya ingin membuat general reading dengan tema seseorang yang pada akhirnya menikah sama kamu. Siapakah orangnya yang pada akhirnya ini kayak menentukan sebuah keputusan untuk nikah sama kamu? Misal teman-teman semua ingin personal reading dengan kami, kalian bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang ada di bawah deskripsi video ini. Baik ya. Bisa dibilang energinya seseorang yang cukup bisa kuat kemungkinan tuh kayak cukup seseorang yang misterius ya. Dia seseorang yang dewasa secara pemikiran, tapi kadang sometimes itu ada satu momen dia bisa lebih ke kanak-kanakan, dan dia itu seseorang yang agak sedikit pencemburu ya. Tapi kalau soal sayang itu kayak udah nggak bisa nggak bisa dipertanyakan lagi lah. Intinya dia seseorang yang sangat penyayang, tapi saking overnya dia tuh kayak jadi overprotective. Dan kayak gini ya, nanti kalau kalian menikah sama ini orang, banyak kan kamu tuh kayak keuangan kamu ada ujian gitu loh. Kalau kamu bisa melewati itu akan semakin baik ya. Dan seseorang ini seseorang yang secara keseluruhan, seseorang yang ada perubahannya. Perubahan itu dalam artian gini, mungkin yang sebelumnya kamu temui sebelum kamu kayak menambatkan hati untuk melangsungkan sebuah pernikahan, kamu kayak mungkin sering menemukan seseorang yang fake gitu, palsu gitu loh, untuk keseriusan, kesungguhan dan lain-lain. Tapi seseorang ini saya melihatnya memang berubah dari yang bukan berubah ya, bahasanya kayak ada perbedaan yang besar. Yang dulu yang kamu temuin orangnya seperti itu karakter, tabiat dan lain sebagainya. Nah ini berbeda. Jadi kalau untuk clue-nya, siapa sih seseorang yang akan menikah denganmu ya? Kalau secara fisik kamu bisa lihat mana sih yang lebih berbeda itu secara karakter, sifat dari seseorang yang mungkin saat ini pernah dekat sama kamu. Nah kurang lebih seperti itu. Seseorang ini mempunyai sebuah trauma yang besar di dalam kehidupan dia sebelumnya. Makanya dia overprotective ya untuk kedepannya dengan pasangan barunya, yaitu mungkin kamu. Kenapa saya bilang dia overprotective? Karena gini, dia pernah sebelumnya itu kayak mencintai seseorang ya, selain kamu atau dulunya lah ya. Sebelum dia nanti dipertemukan sama kamu, dia pernah mencintai seseorang itu kayak sangat dia memperjuangkan orang itu kayak mati-matian gitu loh bahasanya ya. Apapun demi kebahagiaan pasangannya dia akan perjuangkan. Tapi pada kenyataannya seseorang ini yang nanti akhirnya bersama kamu ini, dia kayak ditipu habis-habisan oleh pasangannya. Ada rasa trauma. Makanya kalau nanti dia dipertemukan dengan kamu ya, awal-awal tuh kayak dia mungkin orangnya kayak pendiam gitu. Tapi kalau udah antara kamu dan dia tuh udah benar-benar kayak sering bertemu, sering berkomunikasi, dari awal bertemu sampai katakanlah 1 bulan kemudian, itu kamu bisa melihat perbedaan dia. Yang awalnya dia pendiam, nanti kayak banyak lah dia bisa ngobrol ke kamu dan lain sebagainya. Mungkin nanti kamu dipertemukan dia dalam sebuah satu project ya. Saya melihatnya seperti itu. Bisa dicontoh komunitas kamu, kerjaan kamu di kantor, kurang lebih seperti itu. Atau bisa juga direkomendasikan sama teman. Pertemuan kamu kurang lebih gambarnya sih seperti itu. Intinya ya susah ditebak sih, karena misterius dalam artian gini, mungkin sebelumnya kamu kayak mandang apakah mungkin dari seseorang yang sebelumnya pernah ada hubungan dengan saya, tapi yang saya enggak.
Ini kayak energi orang yang mungkin beberapa baru memang. Ya, intinya orang ini sebelumnya itu nggak pernah terprediksikan di kamu. Karena mungkin kamu dan orang ini ada juga perbedaan ya yang saya lihat. Mungkin dia secara usia itu bisa lebih dewasa dari kamu. Atau secara pemikiran ya. Kurang lebih seperti itu. Orangnya orang pekerja keras, tapi sayangnya satu ya. Dia tuh seseorang yang gampang nggak mudah percaya gitu. Makanya hati-hati nanti kalau mungkin kalian bersatu sama seseorang yang seperti ini, kebohongan sekecil apapun dia bisa detect. Dan kebohongan sekecil apapun itu bisa menimbulkan konflik nantinya. Ada plus minusnya. Kalau plusnya, kalau dia sayang tuh sayang banget, totalitas dia sayang. Kayak nggak hitung-hitungan gitu. Tapi kalau dia cemburu, atau kalau kamu melakukan kesalahan, walaupun sekecil apapun, itu bisa membuat dia murka beberapa, atau bisa membuat dia tuh kayak marah, dan itu nggak cukup sehari 2 hari mungkin ya, kemarahan yang dia luapkan. Makanya kurang lebih seperti itu. Ada plus minusnya di sini. Overall dia ada orang penyayang. Mungkin agak sedikit keras ya. Dia seorang penyayang tapi kayak sedikit keras dan ada kakunya juga. Dan kapan kamu akan bertemu dengan seseorang ini? Ya, segera. Asal kamu tuh udah bener-bener kayak lepas semua ya, dan artinya nggak ada kaitan dengan hubungan dengan seseorang. Misal contoh kalau mantan udah mungkin cukup lama kamu berpisah. Nah ini kayak cepet gitu loh yang saya lihatnya. Untuk energi dari seseorang yang pada akhirnya menikah sama kamu. Kalau kamu ingin mencari, kalau kamu ingin katakan kayak menandai, di manakah kamu nanti akan bertemu di komunitas kamu. Kalau kamu mungkin sering ikut komunitas, atau kalau kamu ada grup yang mungkin di situ, kalau kamu mungkin bisa juga di kantor. Intinya kalau saya melihat tipis kalau kamu langsung bertemu sendiri gitu. Ini kayak mungkin beberapa ada perantara lah, ada pihak ketiga yang membantu kamu, kurang lebih seperti itu. Beberapa ya. Tapi sayangnya dia seseorang yang pernah di masa kehidupannya itu kayak pernah dia tuh ngalamin trauma, dan trauma itu kayak besar dia alami. Oke, terima kasih banyak.